memiliki jumlah total penduduk sebanyak kurang lebih 45.679 dan memiliki jumlah RW sebanyak 24 dan 146 RT, dan kami laksanakan PKM ini di RW 3 RT 2. Secara geografis juga, sebelah utara di Kelurahan Pondok Benda ini berbatasan dengan Kelurahan Ciputat, bagian selatan berbatasan dengan Kota Depok, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Serpong, sedangkan untuk timur berbatasan dengan Kelurahan Benda Baru dan Kelurahan Pamulang Barat. Tujuan dari PKM ini yang pertama itu sebagai salah satu alternatif solusi pembekalan komunikasi, motivasi, pengetahuan wawasan, dan keterampilan dalam pengelolaan konten marketing dan komunikasi manajemen usaha masyarakat khususnya di Kelurahan Pondok Benda RW 3 RT 2, dan juga sebagai alternatif solusi penguatan motivasi dan upaya meningkatkan usaha masyarakat khususnya di Kelurahan Pondok Benda. Metode yang kami lakukan karena masyarakat 5.0 dapat dipandang sebagai masyarakat yang dimana setiap kebutuhan harus disesuaikan dengan standar gaya hidup, lifestyle setiap masyarakat, serta pelayanan produk yang berkualitas tinggi memberi rasa nyaman terhadap semua orang. Ini yang kami lakukan di Kelurahan Pondok Benda, karena PKM ini dilakukan dengan metode literatur review dan pengamatan fenomena yang terjadi, sehingga dihasilkan sebuah konseptual paper dengan formula atau model strategi komunikasi daerah 5.0 yang lebih sesuai dengan membantu masyarakat. Komunikasi di era 5.0 mengacu pada revolusi komunikasi manusia dalam konteks teknologi tinggi, kecerdasan buatan yang canggih atau AI, dan integrasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan melalui kegiatan persiapan dan pelatihan. Hasil dari kegiatan ini fokus pada pentingnya dan privasi dalam komunikasi era di 5.0, jelaskan metode teknologi yang digunakan untuk melindungi data pribadi dan mengamankan komunikasi online. Lalu kegiatan mengenalkan bagaimana mengembangkan kemampuan komunikasi cerdas life skill di era society 5.0 dengan ramah tamah acara berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Lalu kesimpulan pada PKM ini, pelaksanaan PKM dengan mengangkat tema mengembangkan kemampuan komunikasi cerdas sebagai life skill di era society 5.0 dihadiri juga para aktivis Karang Taruna, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Mereka dengan antusias mengikuti kegiatan PKM yang kami jalankan, mengajukan pertanyaan terkait dengan materi, dan disampaikan dalam kaitan dengan life skill di era society. Harapannya ke depannya PKM kami ini pada masyarakat Pondok Benda khususnya dan masyarakat di Indonesia pada umumnya bisa siap menghadapi tantangan zaman di era society 5.0 sehingga bisa bersaing dalam kancah global dengan dunia besar. Mungkin itu saja Pak Hamzah, presentasi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah PPT-nya sudah itu muncul belum Pak? Belum Pak, baru start screen sharing. Oke. Oke. Ya, ya. Oke. Lah, ini baru kelihatan, Mas. Oh, baru kelihatan, Ji. Mohon maaf. Dari tadi baru itu. G. Ya. G. Eh, Masalah jaringan. ke saya ini, Mas. Ji, buka Prodi, monggo. Baik, Mas Dedek. Satu pertanyaan Ya, dari Ibu. saya, Mas Dedek. Ini kan mengembangkan kemampuan komunikasi cerdas life skill di era society 5.0 gitu ya. Iya. Saya pengen tahu apa yang dilakukan oleh teman-teman ketika PKM di lapangan. Apakah kemudian teman-teman mengajarkan tentang bagaimana menggunakan media digital secara baik dan benar, ataukah seperti apa? Iya, Bu. Kita mempraktikkan aplikasi, Bu, yang dari AI tersebut, Bu. Itu diajarkan itu, Mas?
Iya, karena kan didominasi oleh Karang Taruna, Ibu, pesertanya. AI. Karena ti- eh, di lingkungan akademisi saja belum semuanya melek tentang AI itu. Benar, Ibu. Iya, Oke, sip, keren. ya, Ibu. Baik, Terima kasih, Ibu. makasih banyak. Iya. Silahkan dilanjut, Mas Hamzah. Baik, terima kasih. Apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya ke Pak Dedek? Cukup, nggih? Ini adinda saya ada nggak nih Pak Abu Eh, Bakar AI? Nanti bisa nimba ilmu ke Pak Dedek Kumara. Dedek. Baik. Beliau caleg, Bun. Caleg Pamulang. Oh Jangan ya, lupa pilih, Bun. oke, selamat Kan Bunda Mas. Pamulang, Bunda. Pak Bu, Selamat. Pak Ya. Bu, panggil Nah, Pak Bu. Baik, terima kasih Pak Dedek atas presentasinya, atas waktunya. baik, Kak. Ya. Ya, untuk Pak Dedek yang sudah presentasi boleh mengikuti acara selanjutnya dan boleh istirahat. Oke, terima kasih Pak. Pak Dedek. Ya. Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah presentasi dari yang sudah mengirim PPT ya, yang ke grup diseminasi Bu Mevi. Ya, Ini di ada. stop screen dulu Mas Hamzah. Ji, Nanti, Baik. baik Bu. Terima kasih, Pak Hamzah. Oke, nanti dulu Bu. Apa nanti dulu ya? oke. Apakah sudah tampil, Ibu? Ini masih yang tadi Mas. Sekarang ini di stop screen dulu, baru kemudian share yang berikutnya. Kan berbagi, nggih. Oh, nggih. Nggih, stiker berbagi. Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Ya, baru separuh. Baru separuh. Iya. Apa di saya aja ya? Nggak tahu deh, di Pak Hamzah. Ya, benar. Di saya kok cuma kelihatan separuh aja layarnya. Iya. Setengah. Di Google Drive memang cuma separuh deh, yuk. Oh, Yang punya dirimu memang cuma separuh di Google Drive. Ya. Oke. nah itu tuh. Nah, oke. Oke, silakan Oke, ke terima kasih, Bu Pak. Mevi. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang sama-sama wabarakatuh. yang sama-sama kami hormati Ibu Dr. Muhayyarah SAD MA selaku Kaprodi Ekonomi Syariah. Yang kami hormati pula Bapak Hamzah SPD IMPDI selaku moderator saat ini. Dan yang kami hormati pula Bapak Ibu presentator, pemakalah, dan juga timnya yang sudah hadir di sini. Saya mewakili tim saya, kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, maaf ya, selaku ketua dan anggotanya ada Ibu Nurila Hanum dan Ibu Nurila Hanum SPD MPD dan Pak Nugroho Adi Utomo Eshut MSI. Saya di sini akan membawakan tema tentang penguatan kelembagaan melalui komunikasi dan manajemen organisasi yang efektif. Next. Baik, bisa tolong slide-nya. Ya, di sini saya menganalisis situasi permasalahan, yaitu bahwa komunikasi masa kini sangat dipermudah. Punya kerabat atau teman yang tinggal di luar negeri, tinggal telepon, SMS, atau kirim pesan melalui sosial media, melalui ponsel. Komunikasi saat ini juga benar-benar mendekatkan yang jauh, memudahkan silaturahmi kita, bahkan bisa mengenal banyak orang yang memang belum pernah bertatap muka. Rumusan masalah pada pengabdian saat ini,
yaitu bagaimana optimalisasi komunikasi internal dan eksternal mampu menguatkan kelembagaan organisasi atau usaha mikro yang sedang dikembangkan di RT 02 RW 03 Kelurahan Pondok Benda. Lalu bagaimana implementasi manajemen organisasi yang baik bisa merubah kelembagaan organisasi atau usaha mikro ke arah yang lebih baik lagi di RT 02 RW 03 Kelurahan Pondok Benda. Adapun tujuan pada pengabdian pada masyarakat saat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan sumber daya manusia atau SDM, pemilik UMKM, Karang Taruna dan warga sekitar di RT 02 RW 03 Kelurahan Pondok Benda untuk pengembangan program maupun usaha yang lebih baik bagi kehidupan. Lalu mengoptimalkan juga pemanfaatan alat dan teknologi terkini untuk berkomunikasi secara internal maupun eksternal sehingga kelembagaan organisasi maupun usaha bisa berkembang dengan baik. Next, Pak Hamzah, maaf. Hamzah, selanjutnya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini kami ada beberapa istilah ya yang kami gunakan untuk melengkapi dari kegiatan pengabdian masyarakat ini, yaitu diantaranya kelembagaan, mungkin itu tulisannya nggak terlalu jelas ya, kecil. Kelembagaan dalam kehidupan komunitas petani, posisi dan fungsi memfasilitasi interaksi sosial dan sosial enterprise dalam suatu komunitas. Kelembagaan tani juga memiliki titik strategis atau entry point dalam menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan. Untuk itu, segala sumber daya yang di pedesaan perlu diarahkan dan diprioritaskan dalam rangka peningkatan profesionalisme dan posisi tawar petani atau kelompok tani saat ini. Potret petani dan kelembagaan petani di Indonesia diakui masih belum sebagaimana yang diharapkan. Ini menurut Firmansyah pada tahun 2017. Adapun tentang istilah komunikasi efektif, menurut Firmansyah 2017 menjelaskan tentang faktor-faktor komunikasi yang berpengaruh terhadap kapasitas kelembagaan adalah satu, komunikator ya, yaitu orang yang berkomunikasi seperti narasumber, kemudian media komunikasi, kita juga perlu ada media untuk memudahkan komunikasi. Alat ya, maksudnya itu alat. Lalu materi, tentu kalau komunikasi harus jelas materinya apa, dan komunikan atau orang yang mendengarkan komunikasi kita, orang yang sebagai lawan bicaranya. Lalu menurut Roster 2003 menyatakan seperti halnya perubahan dan inovasi di bidang teknologi dan informasi, komputer, penguatan kapasitas kelembagaan tidak pernah berakhir. Proses yang sedang berlangsung saat ini dapat saling memperkuat atau bertentangan satu sama lain. Adapun menurut Museke tahun 2021, komunikasi yang efektif adalah penentu keberhasilan organisasi manapun. Tanpa komunikasi yang efektif, kinerja organisasi cenderung menurun. Lalu adapun tentang manajemen organisasi, menurut El Hakim tahun 2020 membuat suatu manajemen organisasi melalui beberapa tahapan penting untuk menguatkan kembali kelembagaan suatu organisasi atau perusahaan, antara lain identifikasi kelembagaan, organisasi, perusahaan, mengidentifikasi pokok masalah, menentukan prinsip model bisnis baru AKM. Lalu istilah usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, pengertian UMKM menurut Tambunan 2012 adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang, perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Definisi UMKM menurut Kementerian Koperasi UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, entitas usaha yang mempunyai kekayaan paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak 1 miliar. Ini menurut Kementerian Koperasi. Sementara itu usaha menengah yaitu merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar daripada Rp 200 juta dan sampai dengan 1 miliar. Tidak termasuk tanah dan bangunan. Adapun menurut Tambunan pada tahun 2012, UMKM dapat
klasifikasikan menjadi 4, yaitu ada livelihood activities. Jadi seperti UMKM itu sudah menjadi mata pencarian utama seseorang gitu ya. Terus ada juga micro enterprise. Micro enterprise itu seperti UMKM itu orang-orang yang bisa berkarya ya, produsen membuat karya sesuatu, tapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk berwirausaha. Jadi biasanya yang jualin orang lain, dia hanya bikin gitu. Kemudian ada small dynamic enterprise, itu ketika seseorang sudah mulai berwirausaha, dia mampu berwirausaha dan mampu mengembangkannya hingga ke sektor lebih luas seperti ke ranah internasional. Dan terakhir ada fast moving enterprise, itu jika seseorang sudah mampu berwirausaha dan dia bisa mengembangkannya menjadi pengusaha yang besar lebih cepat. Selanjutnya, next Pak Hamzah. Selanjutnya di sini ada materi dan metode pelaksanaannya. Di sini ada kerangka pemecahan masalah. Kerangka pemecahan masalahnya yaitu dinamika komunikasi organisasi dan perusahaan sangat terkait dengan bagaimana organisasi ini mampu mengemas pola-pola komunikasinya, baik secara internal maupun eksternal. Adanya penurunan kepercayaan pihak internal terhadap organisasi ini dikarenakan ketidakefektifan dalam berkomunikasi. Komunikasi internal tertuju untuk sosialisasi mengenai sebuah kebijakan yang sudah matang, bukan untuk membuat suatu kebijakan itu sendiri. Selanjutnya, realisasi pemecahan masalah. Adapun pelaksanaan pemecahan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan. Di antaranya ada asesmen, jadi mengadakan dialog dulu dengan ketua RT ya, maksudnya punya wilayah situ, tokoh masyarakat, Karang Taruna, dan juga pelaku UMKM. Lalu ada sosialisasi, setelah kita asesmen, kita sosialisasikan kegiatan kita, kegiatan pengabdian kepada masyarakat situ, khususnya niat-niat kita agar bisa diterima oleh masyarakat situ. Lalu bimbingan teknis, fintech dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di kita. Program pengabdian ini juga dilakukan dengan bimbingan teknis agar berdampak jelas manfaatnya bagi masyarakat dari apa yang sudah kita berikan berupa materi-materi terkait komunikasi kelembagaan. Selanjutnya, kegiatan PKM juga dilakukan beberapa alternatif solusi pemecahan masalah, diantaranya memberikan tambahan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan sumber daya manusia melalui dasar-dasar manajemen antara teori dan praktek, lalu memberikan pelatihan untuk mengoptimalkan cara komunikasi yang efektif dengan memanfaatkan alat-alat digital terkini, sehingga dapat memajukan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah tersebut. Halayak sasarannya, kami pengabdian masyarakat di wilayah RT 02 RW 03 Pondok Benda, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Provinsi Banten ya. Jadi masih dekat daerah Unpam ya, masih dekat Unpam. Di antaranya ada pemilik usaha atau masyarakat. Untuk halayak sasarannya masyarakat sekitar 30 orang, untuk Karang Taruna sekitar 20 orang, kurang lebih pesertanya 50 orang, ditambah dengan beberapa yang ingin bergabung ya, orang-orang yang mungkin baru melihat saat itu ingin bergabung, ya mungkin ada tambahannya sedikit-sedikit, mungkin sampai 60. Lalu tempat dan waktunya, kami tadi melaksanakan pengabdian masyarakatnya itu bertempat di sekretariat RT 02 RW 03 atau di rumah Pak RT ya. Ya mungkin dekatlah sama kelurahannya ya, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, pada tanggal sekitar tanggal 9 sampai 11 November pukul 9 ya, setiap harinya kita ada kegiatan. Ya. Kemudian metode kegiatannya, bentuk-bentuknya kegiatan PKM ini juga berupa dasar-dasar manajemen, berupa pemberian materi ya atau teori terkait dasar-dasar manajemen antara teori dan praktek. Ada juga tentang komunikasi ya, itu juga berupa pelatihan atau bimbingan.
Terus belajar dari rencana sendiri, evaluasi cara-cara berkomunikasi yang dilakukan untuk meningkatkan dan memanfaatkan alat digital, cara berkomunikasi dan manajemen organisasi. Jadi kita fokus ke komunikasi pada lembaga ya. Metode yang digunakan adalah metode konvensional, yaitu dengan kegiatan utama pelatihan, diskusi, menggunakan alat bantu presentasi berupa infocus, layar seperti biasa kita kuliah ya, alat pengeras suara, alat petunjuk presentasi, serta praktek langsung penggunaan aplikasi pemasaran digital. Mengikuti zaman ya. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan sepenuhnya tim dosen yang tergabung dalam kepanitiaan. Jadi kita sekaligus panitia juga, kita juga ada beberapa yang memberikan materi juga. Kita juga mengundang dari tim dari ketua koperasi ya waktu itu, koperasi apa namanya, Dinkop ya, Dinas Koperasi. Oke, lanjut Pak Hamzah, maaf. Hasil dan pembahasannya, jadi prakegiatan atau sebelum pelaksanaan kita rapat dulu, rapat pembentukan susunan panitia ya sekitar bulan September, lalu ada penyusunan proposal kegiatan sekitar bulan Oktober, lalu setelah mendapatkan persetujuan dari LPPM baru kita melaksanakan acara ya, yang terdiri pelaksanaan acaranya ada pertama briefing dulu pas hari H semua tim dan juga panitia, setelah itu peserta registrasi, lalu pembukaan acara biasa dipimpin dengan doa gitu ya, pembacaan doa dan panitia oleh tim dosen, lalu ada menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, ada sambutan-sambutan, pembahasan materi tadi tentang komunikasi dan manajemen, terus ada juga koperasi tadi dibawakan oleh ketua Dinkop ya, lalu penutupan serah terima plakat dari kami dari tim dosen kepada Pak RT sana ya, lalu ramah tamah dan evaluasi kegiatan PKM. Selanjutnya apa aja? Ya mungkin ini terakhir penutup ya, kesimpulan ya dari kegiatan PKM ini ya, kami mendapatkan kesimpulan bahwa kegiatan PKM ini dengan skema desa atau kampung binaan dapat terlaksana dengan baik dan kondusif, masyarakat di sana juga menerima kami dengan sangat baik, bahkan ada harapan-harapan agar bisa bertemu kembali. Itu kegiatan ini juga mendapatkan sambutan dan dukungan positif dari pihak pejabat RT setempat, dari segi tempat, sarana prasarana dan akomodasi. Ya, karena kami juga bukan hanya memberikan materi, tetapi kami juga memberikan kayak snack, minum gitu biar mereka semangat gitu ya, serta antusiasme para peserta yaitu pelaku UMKM. Lalu peserta telah mendapatkan tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai bimbingan teknis atau pelatihan terkait dasar-dasar manajemen dan komunikasi efektif di era 4.0 apa ya namanya 4.0 ya, yang mampu mengarahkan kembali hal yang sudah lama eksis berada di lokasi kegiatan dan berlanjut pada kegiatan berikutnya sesuai kebutuhan pihak mitra. Saran untuk pihak sana ya, pihak mungkin RT dan masyarakatnya, pelatihan komunikasi dan manajemen konflik harus diberikan kepada seluruh masyarakat untuk mengatasi permasalahan umum. Sebuah kajian diperlukan untuk menentukan apakah gaya manajemen dan sikap dari pimpinan organisasi maupun UMKM mempengaruhi komunikasi efektif dalam organisasi. Lalu umpan balik harus didorong untuk memastikan bahwa ada pemahaman baik dari seluruh anggota organisasi maupun UMKM. Untuk foto-foto memang itu di situ tidak ada karena itu hanya diwajibkan 6 slide, jadi saya bikin sangat minimalis dan juga tadi kata Bu reviewer, Bu Kaprodi, ini masih banyak yang kurang karena memang saya singkat-singkat itu nggak ada foto, nggak ada apa biar cepat gitu ya. Tapi kalau mau lihat foto-foto ada di LPJ saya, itu ada lengkap dari penjelasan dan dokumentasi lain-lainnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mevi. Selanjutnya Bu Kaprodi, Bu Dr. Mukhairah. Monggo Bu mereview hasil PKM Bu Mevi dan tim. Monggo. Baik, terima kasih Bu Makfiyah. Ibu, saya pertanyaan pertama.
sasaran dari PKM kemarin siapa? Apakah Karang Taruna, pengurus RT, ataukah ibu-ibu PKK? Karena kan kita bicara tentang lembaga ya, penguatan kelembagaan. Ketika kita bicara lembaga itu kan maknanya luas gitu ya. Mungkin sebaiknya lebih dispesifik apa gitu disebut. Kira-kira yang dimaksud kelembagaan ini apa? Baik, kemarin sasarannya memang kami ke Karang Taruna dan juga warga masyarakat di RT tersebut. Jadi memang untuk menyasar lembaga secara khusus, kami tidak langsung ke kantor, tapi kami komunikasi dengan pejabat terkait dengan Pak RT-nya untuk mengetahui kira-kira lembaga yang bisa dikembangkan di wilayah tersebut apa gitu. Kami juga banyak komunikasi di situ. Jadi ada beberapa orang yang bisa kami tanya. Oke, mungkin nanti perlu di-mention kali ya Bu ya secara spesifik tentang lembaga yang sudah menjadi sasaran PKM. Terus kemudian yang kedua Bu, terkait kesimpulan, kalau saya boleh bersaran gitu ya, dan yang saya pahami sebaiknya kesimpulan itu jawaban dari rumusan masalah yang sudah dituangkan. Oh, ya baik. Baik, terima kasih Bu Reviewer. Nanti kami perbaiki. Kesimpulannya mungkin masih harus di apa ya istilahnya ditambahkan ya atau direvisi Disesuaikan. ya lebih sesuai gitu. Terima kasih Cukup atas Pak Hamzah. sarannya. Terima kasih. Mungkin kelompok kami mohon menambahkan. Boleh di situ ada Oke. Pak Nur dan Bu. Ya, silakan yang mau menambahkan dari kelompoknya Bu Nevia. Oke. Bu Tidak. Pak Nur. Ya, Kok ya dari saya Bu izin maaf Nggih. saya keluar dulu sebentar. Jadi saya mungkin menambahkan tadi yang dikatakan Bu Kaprodi ya terkait dengan penguatan kelembagaan ya. Jadi sebetulnya sasarannya memang betul apa yang disampaikan Bu Mev tadi itu ke Karang Taruna, tetapi juga sebetulnya kita mau mengajak tidak hanya Karang Taruna tapi juga misalnya sebetulnya kita pengen mengidentifikasi ada apa aja nih di RT tersebut, di RT tersebut gitu ya Bu ya. Di RT tersebut sudah ada kelompok apa saja dan kelompok-kelompok itulah yang sebetulnya potensial untuk kemudian dikuatkan kelembagaannya, kemudian bagaimana lembaga tersebut setelah dia semakin solid baru kemudian dia mengikuti pola-pola untuk pengembangan potensi selanjutnya untuk lembaga tersebut. Itu mungkin Bu yang bisa saya tambahkan. Dan terkait tadi yang saran Ibu untuk pendetailan laporan nanti betul kami akan coba perbaiki sesuai yang Ibu sarankan. Terima kasih banyak Ibu. Baik. Bisa juga diisi Terima kasih, kontribusi Pak. kali deh. Ya bisa Ya. juga mungkin diisi kontribusi selain tadi kasih. menjawab. Baik, Terima terima kasih, kasih Pak Nugroho dan Bu Mevia atas presentasinya. Selanjutnya adalah Bu Selvi. Bu Selvi, apakah sudah bisa Bu Selvi? Bu Selvi. Monggo Bu Selvi. Selanjutnya Bu Selvi Yuswitasari. Ya. Pak Hamzah bisa dibantu tampilkan PowerPoint-nya, Pak Hamzah? Baik Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan
untuk menyampaikan dari yang ucapkan terima kasih kepada saya, Dr. Khairah MG, dan terima kasih Bapak Moderator, Pak Muhammad Hamzah, SPD MPD. Dalam PKM kemarin, saya beserta Pak Hamzah dalam satu tim dalam tema meningkatkan manajemen soft skill entrepreneurship di Pondok Pesantren Yatim Piatu dan Duafa Bahrul Ulum daerah Pondok Aren. Analisis dari situasi permasalahannya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang begitu cepat pada akhir-akhir ini menuntut setiap insan atau setiap manusia itu untuk terus berusaha mengembangkan ilmu pengetahuannya. Salah satunya itu adalah iptek yang memberikan dampak globalisasi untuk bisa memudahkan semua para pelajar maupun non-pelajar mengakses segala informasi yang berkaitan baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, salah satu pendidikan yang dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan ini adalah internet yang kita gunakan dalam meningkatkan dan mengasah kemampuan santri dalam menciptakan persaingan dalam dunia entrepreneur. Rumusan masalahnya adalah bagaimana memberikan informasi tentang meningkatkan manajemen soft skill entrepreneurship dengan cara yang mudah dipahami, serta bagaimana cara mengembangkan literasi serta pengetahuan tentang meningkatkan manajemen soft skill tersebut. Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan serta mengembangkan soft skill entrepreneurship di kalangan santri agar mampu bersaing dengan dunia luar, mampu mengatasi berbagai kendala dalam mengelola entrepreneur yang menggunakan PPK-nya belum jalan. produk yang sangat berkualitas. Desain dalam pemecahan masalah ini, yang pertama ketika kita mulai PKM, kita memberikan informasi tentang bagaimana meningkatkan manajemen soft skill tersebut. Setelah materi dan semuanya sudah diberikan, maka kita berusaha untuk memberikan pelatihan kepada para santri tersebut. Setelah materi dan juga pelatihan selesai, maka kami tutup PKM tersebut dengan doa dan juga diskusi atau tanya jawab. Kerangka pemecahan masalahnya adalah berusaha untuk bertanya kepada para santri sebenarnya apa sih yang menjadi kendala di dalam mereka mempelajari entrepreneur gitu ya, yang menggunakan internet. Terus realisasinya adalah berusaha untuk bisa menciptakan produk-produk dalam desain yang sangat bagus gitu, sehingga bisa menarik konsumen untuk bisa membeli produk kita. Nah, halayak sasarannya itu adalah para santri di Pondok Pesantren Yatim dan Duafa Bahrul Ulum di Pondok Aren. Tempat dan waktunya itu pada hari Minggu tanggal 15 November 2023. Dengan metode kegiatan itu sharing secara materi dan juga memberikan pelatihan serta diskusi tanya jawab. Yang desain acaranya itu yang dimulai setelah ba'da zuhur dari jam 1:30 dan selesai sampai jam 4 sore. Yang dihadiri oleh Bapak Kaprodi, Pak Muflisin Eswahdi MPD, dan saya sendiri beserta tim saya, Pak Muhammad Hamzah, dan kita closing dengan doa serta pemberian kenang-kenangan kepada para santri dan pimpinan pesantren tersebut. Kesimpulan dari PKM ini, kegiatan PKM dengan skema pondok pesantren bisa dilaksanakan dan berjalan dengan lancar dan kondusif, dan ini pun mendapat dukungan yang positif dari pimpinan pondok pesantren, dari RT tersebut, dan juga peserta telah mendapatkan pengetahuan dan wawasan mengenai bimbingan teknis pelatihan terkait dasar-dasar manajemen pengembangan soft skill. Nah, dalam hal ini sarannya itu adalah
alangkah lebih baiknya ketika kita memberikan pelatihan ini tuh secara berkala supaya materi yang diberikan itu lebih berkesinambungan. Jadi terus berkelanjutan. Ketika sudah selesai satu materi, ditambah lagi dengan materi-materi baru sehingga anak-anak lebih semangat lagi untuk mempelajari itu. Saya kira hanya ini yang dapat saya jabarkan, Bu, terkait hasil penelitian dan pengabdian kami kepada masyarakat. Baik, terima kasih Bu Selvi Ispitasari atas presentasinya. Oke, saya persilakan kepada Bu Kaprodi, Bu Dr. Muhayyarah untuk mereview hasil presentasi dari Bu Selvi Ispitasari. Monggo Ibu. Saya sangat mengapresiasi Ibu ya, apalagi kalau kemudian kita melakukan soft skill entrepreneurship di Ponpes Bahrul Ulum yang notabene adalah pesantren yatim piatu ya Bu ya. Jadi memang diharapkan dari situ ketika mereka keluar dari pesantren atau terjun ke masyarakat, mereka siap menjadi manusia yang mandiri. Satu pertanyaan saya, Bu, kalau tidak salah tadi sekilas saya membaca di PPT ya, itu salah satu cara untuk kemudian memasarkan produk adalah dengan memanfaatkan teknologi digital, gitu ya Bu ya. Sementara Ya, betul, Bu. anak-anak santri kan rata-rata nggak boleh pegang handphone, gitu Bu. Gimana kemarin ketika sosialisasi? Jadi kemarin itu pelatihan itu dimasukkan ke dalam eskul, Bu. Jadi eskul itu diadakan satu pekan sekali, di mana anak-anak diberikan akses. Jadi setelah mereka akses internet tersebut, maka semua fasilitas yang terkait hal itu tuh ditutup kembali gitu. Jadi ini dimasukkan ke dalam bagian ekskulnya gitu. Setiap dari anak-anak diberikan akses internet. Oke. Baik. Makasih Bu Selvi. Cukup Mas Hamzah. Silakan Mas Hamzah lanjut. Terima kasih Bu Dr. Selvi atas presentasinya. Mohon maaf, selanjutnya Pak Dimyati menggantikan Pak Rashid Widadan, nggih? Pak Dimyati. Jadi udah kelompok saya, Pak. Izin. Oh, udah. Oh, JJ. Berarti tadi nggak hadir ya, Pak Rashid. Baik, terima kasih Pak Dedek. Selanjutnya adalah Pak Andi Hidayat. Halo Pak. Oke, Banja. Oh, JJ. Baik Pak Andi, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Saya izin share PPT-nya Pak Andi. Oke. 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 Sudah kelihatan sih Pak Andi? Siap, Banja, kelihatan. Oke, monggo Pak Andi. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Muhammad Hamzah MPD, dan Ibu Reviewer ya, Ibu Kaprodi Ekonomi Syariah, Dr. Muhayyarah SAGMA, dan Bapak Ibu peserta dari diseminasi Fakultas Agama Islam. Baik, izinkan saya atau kelompok saya ya untuk menguraikan hasil dari PKM ya semester kemarin dengan judul penerapan metode Iqra dalam meningkatkan
meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran di SMK Paramarta Jombang Ciputat. Kelompok kami yaitu ada Pak Muzakir Khair ya, ada Pak Abu Bakar, nanti beliau menambahkan biasanya, dan saya sendiri. Oke, latar belakang dari, lanjut next Pak Hamzah, mungkin. Oke, latar belakang dari PKM ini ya, sebagaimana kita tahu bahwa membaca Al-Quran itu adalah sesuatu hal yang memang tidak mudah ya, karena diperlukan effort ya, atau metode khususnya ya yang tepat agar pembelajaran Al-Quran ya menjadi mudah ya, khususnya di kalangan siswa ya atau remaja ya. Kemudian kami melihat ya, kebetulan di SMK ini memang partner kami ya Pak Muzakir mengajar di sini ya. Beliau melihat bagaimana selepas dari mereka SD ya, kemudian ke SMP dan ke SMK itu mereka sudah enggan untuk mengaji begitu ya. Jadi di situ di sekolah itu jadi peran guru agama itu lebih apa namanya ekstra ya, bukan hanya mengajar apa namanya mata studi ya, atau namanya mata pelajaran ya, mata pelajaran agama, tetapi ada namanya bagaimana mengajarkan Al-Quran. Nah, makanya dari kegiatan tersebut dan dari hasil apa namanya diskusi ya Pak Muzakir itu, akhirnya kita memutuskan untuk PKM ya di sekolah SMK Paramarta dengan judul tadi ya, bagaimana mengembangkan ya penerapan metode Iqra untuk meningkatkan kemampuan baca Al-Quran di SMK Paramarta. Nah, kemudian analisis situasi ya kita melihat secara makro ya bagaimana dalam pendidikan sistem pendidikan nasional ya tahun 2003, mungkin ada yang terbaru ya tahun berapa, tahun 2000 berapa yang terbaru itu, tapi dalam Siktisnas itu tahun 2003 itu ya termaktub bahwa pendidikan agama itu adalah termasuk pendidikan yang integral ya, yang memang harus diajarkan ya oleh masing-masing lembaga pendidikan. Nah, secara eksplisit ya di situ kita melihat bahwa pendidikan agama di sekolah SMK Paramarta ya khususnya di bidang mengaji, anak-anak ini agak kurang familiar ya, dan memang dibutuhkan hal semacam ini ya, sosialisasi atau pelatihan metode-metode mengaji. Nah, kemudian permasalahan tadi sudah dibahas di latar belakang bahwa permasalahannya adalah bagaimana sangat beratnya ya guru agama di sana di SMK Paramarta ketika mengajar agama, kemudian anak-anak itu mereka selepas SD, SMP dan SMK itu mereka tidak mengaji lagi, dan akhirnya ketika dites ya mengaji mereka tidak bisa. Nah, makanya kita merencanakan untuk membuat PKM ini ya, PKM tentang penerapan. Kemudian permasalahan ada sosialisasi tentang bagaimana penerapan pembelajaran metode Iqra ya. Kemudian yang kedua itu penerapan pembelajarannya ya seperti apa. Kemudian yang ketiga nanti ada evaluasi hasil ya, evaluasi hasil metode Iqra ini apakah berhasil atau tidak. Tentu untuk melihat keberhasilan tersebut nanti kesimpulannya adalah kami mengumpulkan data-data ya khususnya dari guru agamanya ya. Setelah kita melakukan
PKM ini kita melihat data-data siswa-siswi ya dari SMK Paramarta ini bagaimana setelah kemarin kita melakukan PKM, apakah metode ikro ini efektif ya dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran di sekolah tersebut. Seperti itu. Itu kesimpulannya. Ini sepertinya ketik ya. Kemudian ini gambarannya yaitu bagaimana hasil dari PKM kita kemudian dilanjutkan oleh guru agama ya, Pak Zakir, untuk melihat capaian-capaian yang dicapai dalam metode penerapan metode ini. Mungkin itu saja Pak Hamzah ya, tidak panjang lebar, banyak kekurangan karena memang kita saling melengkapi. Mungkin ada Pak Abu nanti di sini ya yang akan menambahkan seperti itu. Kalau nggak ada ya sudah. Terima kasih Pak Moderator dan Baik. Guru Player ya. Baik, terima kasih Pak Masukannya. Andi. Ada tambahan Pak Abu? Pak Abu? Iya. Ya baik. Kalau tidak ada, iya. Kalau tidak ada, saya silakan untuk Bu Kaprodi untuk mereview. Monggo Ibu. Pak Dr. Andi Hidayat. Ya, Ini, Bu. ya, yang saya pahami kan penerapan metode ikro dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran di SMK Paramarta. Berarti ya. Sasarannya adalah siswa ya? Ya, siswa, betul. Langsung siswa ya, bukan gurunya ya? Bukan, langsung siswa. Oke. Nah, kalau kemudian sekali nih Mas, sekali doang kemudian kita datang memberikan tadi ya, apa namanya, tentang bagaimana metode ikro, apa cukup itu Mas? Tadi sudah dijelaskan oleh saya ya, Bu Reviewer, Bu Kaprodi, bahwa setelah kami mensosialisasikan ya atau melakukan PKM ini, kami meminta kepada guru agama, kebetulan di sana guru agamanya Pak Musakir ya, bagaimana setelah ini ada evaluasi ya, apakah efektif ya metode ikro ini dengan data-data tersebut. Nanti kita melihat apakah ada peningkatan begitu selama kemarin bulan ya 2 bulan ke belakang itu. Nah itu kita cek data-datanya apakah memang ada peningkatan seperti itu Bu Kaprodi ya, seperti itu. Oke, baik. Karena kita bayangkan ikro itu ada 6 jilid gitu. Ya betul, ada 6 jilid. Dan 1 jilid aja butuh waktu. Maka ketika kita PKM 2 jam, apakah mungkin kita sudah bisa men-share semua rumus-rumus gitu ya terkait tajwid itu. Ya, tapi mudah-mudahan mudah-mudahan bisa menebar manfaat buat teman-teman di SMK Paramarta. Tapi mungkin perlu ditindaklanjuti kali Pak ya, tidak cukup sekali. Baik, Bu Kaprodi ya. Makasih. Ya, Silakan terima kasih dilanjut masukannya. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih Bu Kaprodi dan Pak Andi. Selanjutnya Pak Arif. Untuk Pak Arif, dengar suara saya Pak? Pak Arif? Oh iya, halo Pak. Oke. Halo, Pak. Baik, terima kasih Pak Arif. Selanjutnya adalah Pak Arif, pada waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati saya hormati dosen. Alhamdulillah, izinkan saya pada siang hari ini akan mempresentasikan hasil PKM saya
ya dengan Pak Abdi dan Zakia Hasan tentang peranan pondok pesantren dalam menghadapi generasi alpha dan tantangan dunia pendidikan di era society 4.0. Baik, selanjutnya Pak. Ya, di era Society 5.0 ini kita sudah mengetahui bahwa perkembangan digital sedang amat sangat pesat. Kemudian bagaimana perkembangan digitalisasi ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap berbagai bidang, khususnya di dunia pendidikan. Dan pada saat ini anak-anak yang lahir di era 2005 sampai ke sini memasuki tahapan generasi alpha atau kita sebut sebagai generasi milenial atau kekinian. Dan bagaimana peranan pondok pesantren dalam karakter anak-anak di zaman saat ini. Analisis situasi berdasarkan hasil pengamatan di lapangan terdapat permasalahan yang dialami oleh pondok pesantren yang Yatim dan Wafat di daerah Bintaro, yakni kebimbangan mengenai pengetahuan untuk menggunakan teknologi karena banyak dari mereka yang masih sulit untuk menerapkannya dan juga masih terpaku dengan metode pembelajaran yang dulu yang dilakukan oleh generasi-generasi selanjutnya. Suaranya putus-putus ya, Mas? Halo, apakah sudah terdengar? Suaranya putus-putus Pak Arif. Mohon maaf. Putus-putus Pak. Nggih. Mungkin Apakah sudah perlu pakai headset kali, Mas? Headset. sudah cukup jelas suaranya? Halo? Ya, sip. Itu jelas Pak Arif. Siap. Iya, baik. Sasaran PKM kali ini adalah santriwan dan santriwati di Pondok Pesantren Yatim Piatu dan Duafa Darul Ulum yang beralamat di Parigi Baru, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Bapak Ibu. Selanjutnya, desain pembahasan masalah. Yang pertama perumusan, lalu kemudian sosialisasi tentang era Society 5.0, kemudian sosialisasi penggunaan teknologi di era Society 5.0, selanjutnya sosialisasi penggunaan platform pendidikan yang tersedia, dan berikutnya pembekalan terhadap santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Selanjutnya, Pak Hamzah. Pada proses kegiatannya, pelaksanaan PKM di Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2023 dan presentasi penyampaian materi PKM lalu dilakukan oleh beberapa pemateri, kemudian dilakukan sesi tanya jawab terkait dengan materi telah disampaikan kepada anak-anak. Ya, kesimpulannya yang pertama, anak-anak perlu diberikan tambahan wawasan, pengetahuan terkait dengan pembelajaran era Society 5.0 untuk memaksimalkan belajar yang ada di Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Kemudian anak-anak ini harus sering diberikan pengetahuan tentang bagaimana memanfaatkan dan mempraktekkan teknologi untuk hal-hal yang positif agar memiliki keterampilan di bidang digital dan berpikir kreatif. Kemudian agar selalu menerapkan, mempraktekkan hal-hal yang terkait dengan teknologi sebagai alat kegiatan belajar mengajar agar anak-anak ini siap menghadapi tantangan dunia pendidikan yang semakin berkembang secara digital. Ya, itu mungkin Bapak Ibu presentasi dari saya. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu. Jika ada tanggapan.
Baik, Terima Arif. kasih Pak Arif. Selanjutnya saya silakan untuk Bu Doktor, Bu Kaprodi. Oke. Saya itu lihat isinya sudah eh, sangat bagus, Mas Arif. Cuma saya lihat judulnya agak itu ya, Mas ya. Kenapa tidak mengambil judul begini, Mas? Ketika kita bicara peranan pondok pesantren dalam menghadapi generasi alpha ini kan masih umum gitu ya. Kenapa tidak kemudian umpamanya Mas Arif bilang begini, menulisnya peranan pondok pesantren dalam mendidik generasi alpha pada era society gitu kan, atau tantangan pondok pesantren dalam mendidik generasi alpha pada era society 5.0. Karena ketika judulnya seperti ini, peranan pondok pesantren dalam menghadapi generasi alpha, iya apanya gitu kan? Padahal kan maksudnya adalah kalau yang saya tangkap dalam mendidik gitu ya, dalam mendidik generasi alpha. Itu aja sih masukan dari saya. Tapi monggo nanti dipertimbangkan dengan tim ya Mas ya. Silakan. Diskusikan dengan kelompok saya sama Pak Abufi dan Bu Zakia, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Bu Kaprodi dan Pak Arif. Selanjutnya adalah Pak Arif lagi nih Pak, ya. Double. Oh, saya lagi ya. Iya Pak. Kelompok berikutnya, Pak. Baik, Mas, saya apa double begitu? Enggak apa-apa, Bu. Iya, Pak. Oh gitu. Okay, baik. Baik, baru Pak Arif silakan. Oh iya. Silakan Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah saya akan melanjutkan presentasinya kali ini. PKM kali ini dengan kelompok bersama Pak Muklisin. Saya dengan Pak Muklisin, Bapak Ibu. Judul PKM kali ini pembinaan akhlak generasi muda melalui pendidikan karakter untuk lokasi masih sama di pesantren Bahrul di Berigi, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Selanjutnya Pak Hamzah. Pendidikan karakter ini tentang nilai dan etika, bahwa pendidikan karakter memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai dan etika individu muda. Ini membantu menanamkan kualitas seperti integritas, empati, dan tanggung jawab anak-anak. Dengan mengajarkan nilai-nilai moral, pendidikan karakter membantu mengembangkan kemampuan, membuat penilaian moral, kemudian membedakan mana yang benar dan yang salah. Kemudian pendidikan karakter membekali individu muda dengan keterampilan untuk membentuk hubungan positif dan menyelesaikan konflik secara efektif, membina masyarakat yang harmonis. Selanjutnya, melalui contoh dan skenario kehidupan yang nyata, pendidikan karakter mampu memupuk sifat-sifat seperti rasa hormat, kemudian keadilan, kejujuran, dan yang paling penting adalah bagi pertumbuhan pribadi atau personal individu tersebut, Bapak Ibu. Selanjutnya, Pak Hamzah. Manfaat pendidikan karakter yang pertama, dampak positif dari pendidikan karakter ialah pendidikan karakter meningkatkan kinerja akademik dengan mengedepankan perilaku dan sikap positif terhadap pembelajaran. Kemudian pendidikan karakter menumbuhkan keterampilan sosial, kecerdasan emosional yang mengarah pada hubungan interpersonal dan komunikasi yang baik. Selanjutnya, pendidikan karakter mempersiapkan siswa untuk sukses di masa depan dengan menanamkan nilai-nilai penting seperti tanggung jawab, integritas, dan juga ketekunan. Nah, tantangannya menerapkan pendidikan karakter ini memerlukan waktu, sumber daya, dan mungkin menjadi tantangan di beberapa sekolah atau di tempat-tempat tertentu. Kemudian mengukur dampak langsung pendidikan karakter terhadap kinerja akademik dan kesuksesan di masa depan ini merupakan hal yang sedikit rumit. Kemudian
bagaimana mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum menghadapi penolakan dari para pendidik atau kepentingan yang memprioritaskan konten akademik, Bapak Ibu. Seperti itu. Selanjutnya, berikut beberapa komponen pendidikan karakter. Yang pertama, program pendidikan karakter melibatkan pengajaran nilai-nilai moral, empati, serta tanggung jawab pribadi. Kemudian nilai-nilai moral membantu siswa untuk membuat keputusan etis dan mengembangkan perasaan yang kuat tentang perilaku yang benar dan yang salah. Empati menumbuhkan kasih sayang dan pengertian terhadap orang lain, mendorong hubungan positif dan keharmonisan sosial. Berikut tentang bagaimana mengintegrasikan pendidikan karakter, yang pendekatan praktis. Yang pertama, pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah dapat membantu meningkatkan perilaku etis anak-anak serta keterampilan interpersonal. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler memberikan peluang pengembangan karakter dan penguatan nilai-nilai. Kemudian mengintegrasikan pendidikan karakter, meningkatkan moral siswa, dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di kehidupan nyata. Contohnya termasuk proyek pembelajaran pengabdian, program bimbingan, serta kegiatan lokakarya pengembangan karakter. Selanjutnya, kesimpulannya bahwa dari pihak sekolah, sekolah mampu meningkatkan perilaku dan kinerja siswa melalui pendidikan disosialisasikan melalui komunitas-komunitas tertentu. Nah, komunitas melihat adanya penurunan angka kriminalitas setelah dilaksanakannya program pendidikan karakter. Kemudian hasil positifnya adalah siswa pada distrik tertentu melaporkan tingkat empati dan kebaikan yang lebih tinggi dari proses pendidikan karakter yang sudah disosialisasikan ini, Bapak Ibu. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya di kelompok ini. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu sekalian, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Arif atas presentasinya. Selanjutnya saya persilahkan ke Bu Kaprodi. Monggo Ibu untuk barangkali ada tanggapan. Terima kasih Pak Hamzah. Yeah. Pak Arif, saya sepakat sekali bahwa pendidikan karakter ini perlu dimasifkan kembali, gitu ya. Satu pertanyaan, ketika kita bicara tentang pendidikan karakter, apakah kemudian itu sama dengan pendidikan akhlak? Oh iya, Ibu. Menurut kami di kelompok ini, sepengetahuan saya sama, Ibu. Karena outputnya bagaimana agar anak ini mampu membedakan baik dan benar, apa yang baik dan benar baik dan salah bagi dirinya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif. Cukup Mas Hamzah. Terima kasih Pak Arif dan Bu Kaprodi. Apakah Bapak Ibu ada yang belum saya panggil selain tadi yang saya panggil dan tidak hadir? Bu Khadijah itu Mas? Kenapa? Bu Khadijah belum hadir. Saya hubungi juga belum Ya, ada itu. Dia nggak bisa masuk atau apa? Timnya siapa? Bu Khadijah di room tadi kayak Pak. Oh, masuk room. Beda lagi? Room lain. Oh, iya. Oh, baik. Masuk room. Dia berapa itu? Siapa tahu kayak Mas Arif 2 tema. Coba dipastikan dulu aja Mas Hamzah itu ditanya Bu Khadijah. Sama Pak Rashid ya, Rashid itu. Rashid, untuk Bu Khadijah sudah masuk ke room yang lain, Bu Kaprodi, di grup ini. Ya sudah, alhamdulillah nggak apa-apa. Yang penting udah presentasi. Sudah presentasi katanya. Oke, baik sih.
Baik. Terus ini yang satunya lagi yang Pak Rashid Pak gimana, Rashid, Mas? nggih, belum ada kabar Bu Kaprodi. Dia dari prodi apa, Mas? Kurang tahu, itu datanya ada di Bu Nia. Datanya, nggih. Baik, ya sudah Mungkin cukup kalau begitu kita tutup, Mas. baik, terima kasih Bu Kaprodi. Sebelum saya tutup, mungkin ada tambahan dari Bu Kaprodi atau cukup? Cukup, Mas. Oh, cukup, baik. Terima kasih atas waktunya, terutama kepada Ibu Dr. Muhayyor SKG MAG yang sudah mereview di dalam acara diseminasi PKM yang diadakan oleh Fakultas Agama Islam, dan terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya, dan saya sebagai moderator mohon maaf bila mana ada kesalahan-kesalahan dalam ucapan maupun teknis. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri diseminasi pada sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamzah, wabarakatuh. punten ini ada penutupan di ruang besar enggak? Apa udah langsung pulang aja? Langsung keluar Bu Mevi, nggih. Oke, Record terima kasih Mas. Pak Hamzah, Bu Terima Kaprodi. kasih Bapak Ibu, Sama-sama. terima kasih. Terima kasih ya semuanya. Stop Ya, itu rekamannya record, jangan lupa Mas. ya. Rekamannya langsung saya kirim secepatnya Bapak Ibu. Pak Nggih, Nom, Bu di grup. Hanum, terima kasih ya Ya. sudah Nggih. hadir. Pak Stop Dimyati, Pak record Dede, dulu, terima Mas kasih. Pak Hamzah, Andi, takut Pak lupa. Abu, Pak Arif, Dalam? terima kasih. Stop Dalam? Bu record. Selvi, terima Stop kasih. record. Sudah bertemu Oh, di stop sini. record, nggih. Jangan sampai hilang, Mas. Sudah, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Ini warahmatullahi wabarakatuh. masih, Mas.